Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Selamat pagi Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan enggak? Ada yang enggak pernah sarapan? Ada. Alhamdulillah. Sudah kenyang semua? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah siap melaksanakan pembelajaran. Siap belajar? Siap. Oke. Kalau sudah sarapan, berarti anak-anak itu sudah siap untuk belajar ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya ya untuk kita sama-sama berdoa. Nah, untuk itu Bu Guru minta kesediaan dari ketua kelasnya untuk maju memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Siap. Untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban minina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, selanjutnya Bu Guru mau kalian semuanya berdiri ya. Kita untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Salah satu lagu nasional kita. Silahkan semuanya berdiri. Ya, sebentar ya. Udah siap? Siap. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, semuanya hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir. Benar? Benar. Oke, Bu Guru absen dulu ya.
Rizky, Hadir. Alpan, Hadir. Anggita, Hadir. Destia, Hadir. Zainul, Hadir. Habibi, Hadir. Mardin, Lesti, Hadir. Hana, Hadir. Irfan, Hadir. Nisa, Hadir. Padilla, Hadir. Almira, Hadir. Putri, Oki. Hadir. Sudah semuanya disebut? Sudah. Benar semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau tanya dulu. Materi sebelumnya ya. Bu Guru tanya materi sebelumnya, materi IPAS yang kemarin ya. Tentang apa ya? Bu Guru kok bisa lupa ya? Tentang apa pelajarannya yang kemarin? Tentang? Tentang apa? Tentang denah. Masih ingat denah itu apa? Apa coba? Adalah gambar menunjukkan letak atau lokasi suatu tempat. Bisa dijelaskan Hana? Denah adalah gambar untuk menunjukkan letak atau lokasi suatu tempat. Iya, hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Selanjutnya ya, materi kita sekarang tentang apa? Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari untuk hari ini ya. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah setelah kalian mempelajari pembelajaran tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan di lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya, yang kedua, setelah mempelajari kenampakan alam dan buatan, kalian diharapkan mampu membedakan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kemudian yang ketiga, itu di sini kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli kalian terhadap lingkungan sekitar. Ya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus dicapai oleh anak-anak semua. Ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bu Guru mau tanya dulu. Tadi pas berangkat dari rumah, ya, kalian lewati jalan apa? Jalan raya. Apa yang kalian lihat di sekeliling kalian pas menuju ke sekolah? Sungai. Sawah. Mobil. Pohon. Rumah. Gudang. Apalagi? Kantor camat. Ada yang melewati kantor camat. Ada yang melewati puskesmas. Ada yang melewati pemancer. Apa? Kantor pos. Nah, ada yang melihat ketika jalan ke sekolah, ada yang melihat sungai, ada yang melihat pemancer, ada yang jalannya lewat jembatan. Berarti kalau dia lewat jembatan, berarti dia melewati sungai. Ya. Kemudian apakah semua yang kalian lihat tadi itu diciptakan oleh manusia? Sungai diciptakan sama manusia? Siapa yang menciptakan sungai?
Allah. Kalau puskesmas siapa yang buat? Manusia. Iya, hebat. Kemudian kalau apa juga tadi? Tower. Siapa yang buat? Manusia. Kemudian apa lagi yang kalian lihat tadi? Rumah. Siapa yang buat? Manusia. Mobil siapa yang buat? Manusia juga. Ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang ya, tentang kenampakan alam yang ada di sekitar kita, baik kenampakan alam maupun kenampakan buatan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu. Masih semangat kan? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Aduh, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, hebat semuanya. Semangat pagi. Pagi. Go. Oke, berarti kita lanjut ya. Kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Oke, apa itu kenampakan alam? Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami oleh alam. Bisa dibacakan ulang, anak? Kenampakan alam itu apa? Kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Oke. Coba Bu Guru yang cewek. Kenampakan alam itu adalah? Kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami oleh alam. Iya. Jadi, kenampakan alam itu adalah kenampakan alam apa yang diciptakan, ya, bentuk kenampakan alam yang diciptakan oleh Allah. Nah, terbentuknya itu secara alami dengan membutuhkan waktu yang lama, ya. Nah, kemudian selanjutnya apa ya? Contoh dari kenampakan alam bisa kalian lihat di situ. Ada apa saja contoh kenampakan alam? Gunung. Ya, itu adalah contoh kenampakan alam. Ada yang sudah pergi rekreasi ke Sembalun? Sudah? Aduh, Bu Guru belum ya. Bu Guru belum pernah ke sana. Apa yang kalian lihat di sana? Pernah ada lihat gunung? Ada. Gunung apa? Gunung Rinjani. Bu Guru cuma lihat di TV sama di gambarnya doang. Ya, Bu Guru belum pernah ke sana. Ya, ke Sembalun. Ya, di sana ada gunung. Gunung itu merupakan kenampakan alam. Kemudian ada laut. Nah, laut pasti semuanya sudah pergi ke laut ya. Rata-rata pasti ya. Semua sudah ke laut. Iya, kalau ke laut Bu Guru pernah ke pantai. Nah, sungai. Nah, sungai banyak sekali di sekitar kita ya. Kemudian ada hutan. Ada yang pernah ke Lemor? Kebetulan Bu Guru sudah kalau ke Lemor ya. Jadi di situ ada hutan di sana. Kemudian ada lembah. Lembah itu berada di antara pegunungan ya. Itu lembah. Kemudian selanjutnya kenampakan alam itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Di mana kenampakan alam daratan itu contohnya itu adalah gunung tadi ya. Kemudian apa lagi? Dataran tinggi. Selanjutnya dataran rendah, lembah, bukit. Itu adalah kenampakan alam daratan.
Kemudian, contoh dari kenampakan alam perairan. Laut, samudra, sungai, rawa, air terjun. Nah, kira-kira dari penjelasan ini, apa bedanya kenampakan alam dan kenampakan daratan? Kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, dilihat dari contohnya, ini ada gunung, dataran tinggi, kemudian dataran rendah, ada lembah, ada bukit. Sementara kalau kenampakan perairan itu ada laut, samudra, sungai, rawa, air terjun. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Oke, Bu Guru jelaskan ya. Kenampakan daratan itu adalah kenampakan yang ada di daratan tetapi tidak digenangi oleh air. Itu kenampakan daratan, tidak digenangi air, seperti gunung, dataran tinggi, bukit, juga termasuk lembah, dataran rendah. Pokoknya kenampakan alam yang tidak digenangi air sama sekali. Itu adalah kenampakan alam daratan. Tidak digenangi air. Itu daratan, ya. Oh ya, silahkan. Bu Guru lupa sampaikan tadi. Silahkan apa yang kalian temui dalam materi yang Bu Guru jelaskan ini. Silahkan anak-anak tulis. Mana yang kalian anggap penting, silahkan tulis, dicatat di bukunya, ya. Nah, kemudian kenampakan alam perairan itu contohnya ada laut, samudra, kemudian sungai, rawa, air terjun, ya. Kira-kira apa ya kenampakan alam perairan itu? Tadi kenampakan alam daratan itu tidak digenangi air. Terus kenampakan alam perairan itu apa? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Tadi kenampakan alam daratan itu tidak digenangi air. Lalu kenampakan perairan itu apa? Digenangi. Coba Hana? Digenangi oleh air. Iya, bisa diulang kenampakan? Kenampakan alam perairan itu tidak digenangi oleh air. Iya. Ada yang bisa ulang? Kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan itu digenangi oleh air. Iya, digenangi oleh air. Ada lagi, kenampakan daratan. Kenampakan tadi temennya jawab, kenampakan alam perairan itu digenangi oleh air. Terus kalau kenampakan alam daratan itu Tanah. apa? Ada yang bisa bantu? Tidak digenangi oleh air. Iya. Jadi kenampakan sekali lagi ya. Kalau kalian anggap penting, silahkan dicatat. Kenampakan alam daratan itu adalah kenampakan alam yang tidak digenangi air. Sementara kenampakan perairan itu adalah kenampakan alam yang digenangi oleh air. Oke, sudah? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kenampakan alam daratan. Tadi sudah dijelaskan gunung. Tahu gunung? Sudah lihat gunung kan? Gunung itu pendek atau tinggi? Tinggi. Sudah lihat Gunung Rinjani? Iya, tinggi, menjulang tinggi ya, gunung. Gunung itu adalah tanah atau batuan yang menjulang tinggi, itu biasa terbentuk karena adanya proses vulkanik. Nah, kemudian yang selanjutnya di situ ada pegunungan. Gunung, pegunungan. Apa bedanya gunung dan pegunungan? Kalau gunung itu kan sudah ada. Kalau gunung ada satu gunung.
Kalau pegunungan, beberapa gunung atau banyak gunung, barisan gunung, berderet gunungnya, ya. Jadi pegunungan. Di suatu wilayah itu ada banyak gunung, maka disebut dengan pegunungan. Daerah yang terdiri dari beberapa gunung yang saling berdekatan, itu adalah pegunungan. Kemudian ada bukit. Bukit itu adalah tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya, tetapi tidak setinggi gunung. Kalau bukit itu, ya silakan. Kalau bukit itu ketinggiannya sekitar 200 meter sampai 600 meter di atas permukaan laut. Itu ketinggian bukit, ya. Kemudian kalau gunung itu ketinggiannya mencapai lebih dari 1.700 sampai bahkan sampai ada yang sampai 4.000, 5.000 ketinggiannya, ya. Itu gunung. Kalau Gunung Rinjani kita itu ketinggiannya kalau tidak salah 3.726 meter. Berapa? 726 meter di atas permukaan laut. Ingat, nanti kalau ada yang tanya berapa ketinggian Gunung Rinjani, saya langsung. Nanti kalau ada yang tanya, ya, ketinggian Gunung Rinjani itu 3.726 meter di atas permukaan laut. Masa kita orang Lombok tidak tahu ketinggian Rinjani kita, ya? Oke, sudah? Nah, kemudian selanjutnya ada dataran tinggi, ya. Dataran tinggi ini adalah daratan luas yang terletak di ketinggian. Biasanya di sini sejuk sekali, ya, sejuk sekali rasanya. Bahkan bisa sampai dingin sekali, ya, untuk cuacanya, ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada dataran rendah. Dataran rendah ini adalah dataran atau wilayah datar yang letaknya lebih rendah. Nah, sering digunakan untuk pertanian. Kayak di daerah tempat kita tinggal ini. Ini termasuk dataran rendah. Ya, tempat kita tinggal ini ada termasuk dataran rendah karena wilayahnya datar dan kebanyakan wilayahnya digunakan untuk pertanian atau permukiman penduduk. Iya tahu. Pinak kali, ya. Ya, selanjutnya manfaat kenampakan alam daratan. Nah, di situ ada manfaat kenampakan alam daratan. Di sana dibacakan manfaat gunung. Sumber mata air bagi kehidupan makhluk hidup. Menyuburkan tanah di sekitarnya, khususnya gunung berapi. Iya. Tempat wisata dan pendakian. Iya. Habitat bagi flora dan fauna khas pegunungan. Iya. Itu adalah manfaat dari kenampakan alam daratan, yaitu gunung, sumber mata air untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, kalau pegunungannya merupakan gunung berapi, tanahnya sangat subur, bisa menyuburkan tanah. Kemudian gunung itu juga bisa dibuat sebagai tempat wisata. Nah, ada juga gunung yang digunakan untuk pendakian, kayak gunung kita, gunung yang ada di Lombok itu di Gunung Rinjani, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan itu manfaatnya adalah untuk mengatur iklim dan curah hujan. Kemudian yang kedua, sumber air dan hutan lindung. Itu pegunungan, tempat bercocok tanam, ya, tempat berkebun. Nah, yang biasa, ya, yang ditanam di pegunungan itu adalah kebun teh, kopi, sayuran, ya. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai daerah wisata.
bukit. Nah, penahan angin dan erosi. Bisa juga digunakan sebagai tempat rekreasi ya, camping. Kemudian sering juga dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, dataran tinggi cocok untuk pertanian sayuran atau pertanian perkebunan ya. Sayur, buah bisa ditanam di situ. Dataran tinggi juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata ya. Bisa juga dijadikan sebagai lokasi peternakan. Kemudian dataran rendah sangat subur ya. Dataran rendah itu adalah dataran yang sangat subur. Cocok untuk pertanian, bisa juga untuk perkebunan. Nah, kayak kita di sini kebanyakan petani kita pertaniannya itu padi ya, padi, tembakau, karena ada di dataran rendah. Bisa juga dijadikan sebagai tempat permukiman, tempat perdagangan, industri. Nah, kemudian transportasi. Kenapa? Karena datarannya rendah. Ya. Kemudian ada lembah. Lembah lahan subur untuk pertanian karena adanya aliran sungai. Nah, di lembah itu biasanya ada sungai, ya, yang mengalir dari atas ke bawah, hulu ke hilir, ya. Kemudian bisa tempat tinggal yang terlindung dari angin kencang. Kemudian sering dijadikan juga sebagai tempat wisata. Nah, itu manfaat kenampakan alam daratan. Kemudian ada kenampakan alam perairan laut. Perairannya luas, mengelilingi pulau dan benua. Kemudian ada samudra. Samudra perairan sangat luas yang membentang antar benua. Kemudian ada sungai, aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Kemudian danau, danau ini adalah genangan air yang luas di daratan. Bisa terbentuknya itu secara alami, bisa juga terbentuk secara buatan manusia. Kemudian rawa. Rawa ini adalah daerah yang tergenang air dan biasanya ditumbuhi tanaman air. Kayak bako. Ya. Kemudian apa manfaatnya? Nah, laut sebagai sumber ikan dan hasil laut lainnya. Kemudian bisa dijadikan sebagai jalur transportasi, tempat wisata, kemudian bisa juga dijadikan sebagai pembangkit listrik. Ya, kemudian samudra. Samudra bisa mengatur iklim dan cuaca dunia. Kemudian yang kedua manfaatnya sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Nah, di samudra itu kadang ada sumber daya alam yang berupa minyak, gas, dan gas bumi ya. Kemudian yang ketiga, tempat hidup biota laut. Kemudian selanjutnya ada rawa. Rawa ini tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Ya, menyerap air hujan dan mencegah banjir. Kemudian tempat pertanian seperti padi, rawa ya, bisa dijadikan sebagai tempat pertanian. Kemudian ada sungai. Sungai bisa dijadikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Bisa dipakai untuk mencuci, ya. Kemudian untuk mengairi pertanian, bisa juga dijadikan sarana transportasi, perdagangan lokal juga. Kemudian bisa juga sebagai pembangkit listrik. Danau, ya, bisa dijadikan sebagai tempat wisata juga. Tempat budidaya ikan tawar. Air terjun, sumber air bersih. Pembangkit listrik juga bisa. Tempat wisata alam tentunya. Menjaga keseimbangan lingkungan. Tempat belajar tentang alam. Nah, itu manfaat alam perairan. Selanjutnya, bagaimana kita menjaga kenampakan alam?
tidak menebang pohon secara ilegal. Kemudian tidak membuang ya, menjaga kebersihan gunung, pantai, dan hutan. Nah, setiap kali kita pergi rekreasi atau berwisata ke gunung, pantai, atau hutan, kita harus bisa menjaga kebersihannya dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Oke. Kemudian menjaga dan merawat ekosistem. Oke. Selanjutnya, apa itu kenampakan buatan? Nah, kita sudah masuk ke materi apa kenampakan buatan. Nah, kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang terbentuk di permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Jadi, kenampakan buatan adalah bentuk permukaan bumi yang dibuat oleh manusia untuk kebutuhan hidup. Iya. Sudah? Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh kenampakan buatan. Seperti apa? Yang tadi dilewati pas berangkat sekolah. Sawah, jembatan, perumahan, sekolah, bendungan. Ya, bangunan-bangunan ya. Bangunan perumahan, bangunan sekolah, itu merupakan kenampakan buatan. Oke, lanjut. Nah, manfaat kenampakan buatan. Tadi manfaatnya bisa untuk pertanian, membantu pertanian, untuk mengairi sawah ya. Kemudian sebagai tempat tinggal dan belajar. Nah, kenampakan buatan itu seperti rumah, bisa kita tinggali ya, untuk kita nyaman di rumah kita ya, untuk kita istirahat. Nah, itu adalah kenampakan buatan. Misalnya kenampakan buatan seperti puskesmas. Itu adalah tempat orang berobat. Kemudian kenampakan buatan seperti jalan dan jembatan. Misalnya jembatan bisa menghubungkan antara wilayah yang satu dan wilayah yang lain yang terpisahnya itu misalnya karena sungai ya, biar gampang ya. Kemudian jalan itu sebagai akses kita ya untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari ya, itu manfaat kenampakan buatan. Oke, bagaimana kita menjaga kenampakan buatan? Misalnya di sekolah, gimana? Menjaga kebersihan. Kemudian, iya, kita harus merawat sekolah kita dengan cara tidak mencoret-coret tembok. Kemudian, kalau ada sampah yang berserakan, kita sama-sama membersihkannya. Kemudian, kalau kita menggunakan jalan itu alangkah baiknya dengan cara yang hati-hati ya, hati-hati kita menggunakan jalan. Nah, itu adalah materi kita tentang kenampakan alam dan buatan ya. Oke. Oke, sudah ya. Kemudian sekarang Bu Guru mau tanya, dari apa penjelasan Bu Guru tadi, apa yang kalian pahami? Sudah paham ya? Sudah paham tentang penjelasan Bu Guru tadi mengenai kenampakan alam dan buatan? Sudah ya? Oke, kalau gitu sekarang untuk ini ya, kita akan lanjut ke untuk menambah pemahamannya. Kita lanjut ke Bu Guru mau tampilkan video. Nah, silakan
kalian lihat dengan seksama. Biar tambah paham, silakan kalian lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Coba kalian lihat sekeliling kalian. Indah bukan dunia ini? Ada banyak sekali hal menarik yang bisa kita amati. Lukas kita ini terdiri dari berbagai macam penampakan. Ada yang berbentuk secara alami dan ada juga yang dibuat oleh manusia. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Yuk kita mulai belajarnya. Mari kita mulai dengan penampakan alam. Apa sih penampakan alam? Penampakan alam adalah segala sesuatu yang dibuat kita yang berbentuk perilaku alami, baik pakai penampakan manusia. Penampakan alam ini ada dua jenis utama, yaitu penampakan daratan dan penampakan perairan. Ya, penampakan daratan dan penampakan perairan. Coba lihat ini adalah gunung. Gunung adalah bagian daratan yang menjulang tinggi, lebih tinggi dari bukit. Untuk mencapai puncaknya, kita perlu mendaki jalan yang menanjak. Di dekat gunung, kita juga melihat bukit adalah daratan permukaan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Tapi tidak setinggi gunung. Ya, itu bukit ya, tidak setinggi gunung. Lembah adalah daerah landai yang berada di kaki gunung. Nah, di sini biasa terdapat sungai ya, di lembah. Berbagai macam ikan, bahkan seringkali dimanfaatkan untuk penggilingan atau buah. Lihat juga daratan yang membelah ke laut. Ini yang disebut tanjung. Tanjung dikelilingi oleh laut di hampir semua sisinya. Terakhir untuk penampakan daratan. Nah, ini penampakan apa? Pantai. Kita bermain di pantai. Nah, sudah ke pantai kan? Ya. Daratan dan lautan. Nah, perbatasan antara daratan dan lautan. Itu pantai ya. Yang putih, coklat, bahkan abu-abu. Sekarang kita beralih ke penampakan perairan. Penampakan perairan adalah bagian permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya adalah sungai. Sungai adalah aliran air besar yang berbentuk secara alami. Di negara kita tercinta ini, Indonesia ada banyak sekali sungai, dari yang kecil hingga yang besar. Kemudian ada danau. Danau adalah cekungan besar di daratan yang berisi air. Danau bisa menjadi tempat penampungan air tawar yang sumber airnya bisa dari mata air, hujan, sungai, bahkan dari desert di tempat yang dingin. Lihat ini adalah rawa. Rawa adalah daratan yang juga digenangi air, tapi biasanya banyak dikumpuli oleh bebatuan air. Kita bisa menemukan rawa di berbagai tempat, seperti di hutan, dekat pantai, atau di tepi sungai. Selanjutnya, perhatikan perairan sempit yang menghubungkan dua lautan besar ini. Ini yang disebut selat. Selat biasanya terletak di antara dua pulau atau dua bagian daratan. Dan yang terakhir ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas dan terhubung dengan samudera yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita akan mengenal penampakan buatan. Apa bedanya dengan penampakan alam? Penampakan buatan adalah segala sesuatu di lingkungan kita yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan. Coba lihat bangunan-bangunan tinggi ini. Inilah gedung. Gedung-gedung bertingkat yang megah ini adalah hasil dari teknologi yang canggih. Kemudian ada juga jembatan yang dibangun untuk menghubungkan dua tempat yang berpisah oleh sungai, jurang, atau jalan. Selain itu ada waduk atau bendungan.
Waduk dibuat dengan membendung aliran sungai menggunakan tembok yang sangat kuat. Tujuannya bisa untuk menyimpan air, menghasilkan listrik, atau mengairi sawah. Di tengah kota yang ramai, kita sering menemukan taman. Taman ini adalah ruang terbuka hijau yang sangat penting bagi masyarakat kota untuk bersantai dan menghirup udara segar. Untuk memudahkan perjalanan, manusia membangun jalan raya dan jalan tol. Pembangunan jalan ini melewati berbagai tempat seperti persawahan, hutan, atau perkampungan. Ada juga jalan layang yang dibangun di atas jalan biasanya untuk mengurangi kemacetan, dan terowongan yang dibuat menembus bukit atau di bawah tanah. Teman-teman, baik kenampakan alam maupun buatan sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita wajib menjaganya. Bagaimana sih caranya? Pertama, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai atau saluran air. Sampah biasanya mencemari lingkungan dan merusak keindahan alam. Kedua, mari kita melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Pohon membuat udara menjadi bersih dan mencegah erosi tanah. Sumber daya alam ini terbatas dan harus kita gunakan dengan bijak. Keempat, bagi kegiatan industri penting untuk membuat tempat penampungan limbah agar limbah tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, kita juga harus menjaga kesuburan tanah agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah lebih mengenal berbagai macam penampakan alam dan buatan yang ada di sekitar kita, serta bagaimana cara kita melestarikannya. Ingatlah, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan lingkungan bersih, kita akan merasa nyaman dan tenang. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Sumber daya. Iya. Nah, kita sudah videonya ya. Kalian sudah nonton videonya. Bagaimana? Apakah kalian paham setelah menonton video? Paham. Tidak ada yang ditanyakan? Nah, berarti sudah paham ya? Ya, mengenai kenampakan alam dan buatan. Oke, kalau gitu sekarang masih semangat? Masih. Aduh, masih semangat? Masih. Oke, kalau gitu kita ice breaking dulu. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. 2. 3. Oke, hebat. Oke, kalau gitu sekarang Bu Guru bagi kelompoknya ya. Ini jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD-nya. Nah, ini ya. LKPD-nya. Kemudian ini untuk LKPD kelompok 2. Nah, ini LKPD untuk kelompok 3. Silahkan dijawab ya pertanyaan yang ada di setiap LKPD. Nah, nih. Ya, untuk kelompok 4. Silahkan Bu Guru kasih waktu. Nah, sudah paham bagaimana mengerjakan LKPD? Iya, silahkan dikerjakan. Di situ sudah ada pertanyaan. Nah, di sini sudah ada pertanyaannya ya. Ini yang dijawab. Iya, di sini tempat isi jawabannya ya. Ya, silahkan dikerjakan.
Nana, ini ya LKPD-nya. Ya, ya. Jawab di sini. Ya, di sini tempat ada pertanyaan-pertanyaan ini yang dijawab, ya. Nah, ini sudah. Nah, kayak gini ya. Ya, waktunya 5 menit. Ya. Dah? Udah paham dah? Oke? Sudah? Sudah? Ada yang masih belum? Oh iya. Silakan yang belum, silakan diselesaikan dulu. Silakan didiskusikan jawabannya, ya. Kerja sama. Ya, silakan kalian kerja sama ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang akan kelihatan. Ya, akan kelihatan siapa yang belum apakah kalian benar-benar sudah paham atau tidak. Ya, silakan. Oke, sudah? Sudah semua? Aduh, berarti benar-benar hebat ya. Cepat sekali selesainya. Oke, siapa kalau memang semuanya? Kalau memang semuanya sudah selesai, berarti langsung persentase ya. Oke, persentasenya silakan mulai. Kita mulai dari nomor urut 1 aja ya, kelompok 1 ya. Sudah siap kelompok 1? Ya. Oke, silakan maju. Oke, silakan maju. Ayo semuanya maju. Maju semuanya. Oke, bisa agak kesinian? Oke. Oke, silahkan yang lain dengarkan. Jawaban nomor 1 adalah dataran tinggi berupa berbukit dan lembah. Ya. Jawaban nomor 2 memiliki ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Daerahnya landai. Udaranya sejuk bahkan sangat dingin. Nomor 3, daerah ini sangat cocok untuk berkebun kopi, teh, sayuran, dan lain-lainnya. Silakan dengarkan temannya ya. Silakan didengarkan temannya. Kemudian kalau ada yang tidak kalian pahami dari temannya nanti bisa kalian tanyakan. Ya? Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk dulu. Aku dulu. Nah, apakah kita lanjut persentase semuanya baru pertanyaan? Iya, yuk silakan kelompok 2. Baru kita diskusi ya, baru kita tanya jawab. Silakan kelompok 2. Silakan. Ya, sebentar. Siapa yang sudah? Oke. Silakan, yang besar suaranya ya. Jawaban nomor 1 adalah laut adalah kumpulan air asin menggenang dalam jumlah yang banyak dan terhampar. Nah, ini menyampaikan tentang kenampakan apa? Kenampakan alam perairan. Ya, dia menyampaikan dari ini ya, LKPD-nya tentang alam perairan. Gambar apa di situ? Bisa ditunjukkan ke depan ya, bisa ditunjukkan menghadap ke depan biar teman-teman. Nah, itu gambar apa?
Laut. Oke, bisa dibacakan? Jenis kenampakan apa itu? Silahkan dibaca. Kenampakan apa? Penampakan alam. Jawabannya maksudnya Bu Guru. Jawabannya. Laut adalah kumpulan air asin menggenang dalam jumlah yang banyak dan terhampar luas di samudra. Oke, terus? Jawaban nomor 2 adalah airnya asin secara alami. Ya, bacakan Hamparan soalnya. Apa airnya saja luas. ciri-cirinya? Airnya Airnya asin secara alami. Hamparan airnya luas. Iya. Bagaimana manfaatnya? Tempat hidup berbagai jenis biota laut seperti ikan, udang, kerang, dan lainnya. Sebagai jalur transportasi sumber bahan tambang, tempat pariwisata dan rekreasi pembuatan garam. Iya. Itu pemanfaatannya. Ya, silakan sudah selesai. Silakan duduk kembali. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Bisa tepuk tangan? Oke, kelompok 3 maju. Kelompok 3. Silakan. Oke. Oke, ya. Nah, tunjukkan gambarnya. Gambar apa di situ? Nah, ini mengenai kenampakan buatan. Ya, sudah lihat gambarnya? Gambar apa di situ? Iya, benar enggak? Nah, sebutkan apa itu soalnya? Sebutkan nama kenampakan buatan di atas. Iya. Kenampakan apa? Bendungan. Bendungan atau waduk merupakan penampungan air skala besar. Kenampakan buatan yang diciptakan manusia dengan cara untuk menahan bendung aluran air sungai. Iya. Ciri-cirinya? Apa saja ciri-cirinya? Memiliki jembatan pinggiran beton yang kokoh, tebal, besar, curam, tinggi, serta dalam untuk menampung air. Bagaimana manfaatnya? Sebagai penampungan air untuk berbagai keperluan seperti irigasi atau mengairi persawahan, pembangkit listrik. Iya. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Sudah betul ya. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 4. Oke. Ya, dibaca. Perlihatkan gambarnya juga. Apa ini? Oh iya. Nah, gambar apa itu? Iya, tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan alam dan iya. Oke, silakan lanjutkan. Kenampakan alam dan buatan sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menjaganya. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita? Cara kita menjaganya adalah menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan dengan cara menanam pohon, menghemat air dan bahan bakar, membuat tempat khusus pembuangan limbah atau sampah, menjaga kesuburan tanah agar tanaman tumbuh dengan baik, tidak menebang pohon sembarangan. Oke, sudah selesai? Terima kasih. Silakan kelompok 4 duduk kembali. Tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Iya. Nah, selanjutnya sekarang sesi tanya jawab ya. Kita akan adakan sesi tanya jawab. Boleh, apakah ada dari hasil persentase teman yang tadi ada yang membahas tentang kenampakan alam daratan, ada yang membahas tentang kenampakan alam perairan, ada kenampakan buatan, dan ada bagaimana yang terakhir kelompok 4 menjaga kelestarian alam sekitar kita ya. Nah, ada yang mau bertanya? Iya, untuk kelompok siapa? Untuk kelompok 2. Silakan siap-siap kelompok 2. Oh, untuk kelompok berapa?
Oh, dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Silakan, siap-siap apa pertanyaannya? Ditulis pertanyaannya. Apa yang dimaksud penampakan alam daratan? Iya, apa yang dimaksud dengan penampakan alam daratan? Oke, bisa dijawab enggak? Bisa. Ah, masih ingat, berarti hebat dia. Penampakan alam daratan adalah bentang alam atau wilayah daratan yang tidak digenangi air, contohnya gunung, bukit, dan lain-lain. Oke, hebat. Tepuk tangan, betul enggak? Oke, hebat. Sekarang selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 3? Ya, silakan. Mau bertanya ke kelompok siapa? Kelompok 4, silakan. Mengapa kita harus menjaga kelestarian, kenampakan alam, dan buatan? Oh iya, betul. Kelompok 4 membahas tentang kelestarian alam. Silakan, bisa langsung dijawab. Karena keduanya saling terkait Iya, karena keduanya saling terkait. dan penting untuk kehidupan kita. Jika kita tidak menjaganya, maka lingkungan kita bisa rusak. Iya, kalau kita tidak menjaganya, lingkungan kita bisa rusak. Pemandangan alam sudah tidak indah lagi, ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita biar tetap lestari. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah menjawab dengan betul. Tepuk tangan. Oke. Kemudian selanjutnya masih ada pertanyaan. Oh iya, tidak mau kalah. Silahkan, kelompok 1 untuk kelompok berapa? 3. Kelompok 3, siap-siap kelompok 3. Apa fungsi kegunaan waduk? Apa fungsi atau kegunaan waduk? Silakan, bisa dijawab. Sudah bisa dijawab enggak? Apa kira-kira fungsinya? Tadi sudah dijawab di soalnya. Yuk. Menampung air terutama di musim hujan, Iya. memancing ikan. Iya, banyak orang yang mancing di waduk ya atau di bendungan. Bisa untuk menampung air apalagi di waktu hujan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Aduh, tidak mau kalah juga kelompok 4. Silahkan kelompok 4 untuk kelompok siapa? 2. Untuk kelompok 2. Siap-siap kelompok 2. Selain laut, apa ya contoh kenampakan alam perairan? Iya, kelompok berapa ini? Oh iya, kelompok 2 bisa dijawab. Apa soalnya? Coba bisa diulang? Selain laut, apa ya contoh kenampakan alam perairan? Iya, selain laut. Contoh kenampakan perairan itu apa? Sungai, rawa, danau. Oh iya, ada sungai, rawa, danau. Ya, selain laut ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Berapa tadi yang menjawab? Kelompok 2. Oke. Tepuk tangan semuanya. Ya, sudah bagus sekali ya. Terima kasih banyak atas apresiasi anak-anakku semua ya. Apa namanya, atas partisipasi aktif kalian, lumayan untuk hari ini ya. Iya, ya materi untuk hari ini ya, kita sudah belajar, anak-anak sudah belajar ya mengenai kenampakan alam dan buatan, dan Bu Guru yakin sudah paham, kalian sudah paham, alhamdulillah. Benar, sudah paham? Iya, sudah paham ya? Oke, ice breaking lagi? Ya, mau ice breaking lagi? Oke, tepuk pagi, 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 siang, siang, malam. Oke, hebat, ternyata sudah konsentrasi, sudah fokus semuanya. Semangat untuk hari ini ya. Terima kasih banyak. Oke, jadi sekarang kita simpulkan ya, pembelajaran kita hari ini kita simpulkan ya. Apa yang sudah kita pelajari tadi mengenai denah yang kemarin, yang sekarang, yang hari ini? Kenampakan alam dan buatan. Ada berapa kenampakan alam itu? 2. Ada 2. Apa saja yang 2? Kenampakan daratan Iya, kenampakan daratan dan perairan. Ih, pinter. Tepuk tangan. Aduh, pinter sekali. Semangat, senang Bu Guru hari ini ya.
senang sekali Bu Guru hari ini kalian aktif sekali. Ya, oke. Jadi, ya anak-anakku, kenampakan alam itu adalah kenampakan yang diciptakan oleh Allah, terbentuk secara alami. Sementara kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini kita harus bisa menjaga kenampakan alam itu. Kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara kita tidak membuang sampah sembarang, menggunakan air secukupnya, tidak boros dalam menggunakan air, ya. Kemudian tidak apa juga apa namanya? Ya, tidak membuang sampah, tidak menebang pohon secara sembarang, apalagi sekarang musim tembakau di Lombok ya. Banyak pohon-pohon yang ditebang secara liar ya. Mohon kalau memang sudah ditebang berarti kita harus melakukan penghijauan kembali ya. Sekarang kita refleksi dulu ya. Oke, Bu Guru akan bagikan refleksinya ya. Bagaimana hari ini pembelajaran kita hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kalian semangat? Alhamdulillah. Kalian sudah paham semua materinya? Sudah? Alhamdulillah. Nah, apa yang paling kalian sukai saat pembelajaran hari ini? Iya, saat diberikan pertanyaan kemudian bisa menjawab. Berarti kalau sudah bisa menjawab berarti sudah mengerti, sudah paham dengan materinya. Kemudian apa lagi? Ya, hal apa yang kalian dapatkan? Materi tentang apa yang kalian dapatkan hari ini? Tentang kenampakan alam dan buatan. Kemudian kalian juga mengetahui cara menjaga lingkungan alam. Oke. Nah, kira-kira hal apa yang harus kalian tingkatkan dari pengalaman pembelajaran kita hari ini? Lebih fokus. Lebih apa? Lebih fokus. Kemudian tambah semangat. Apa lagi? Oke, pokoknya seneng ya hari ini. Kalian semangat ya? Oke, terima kasih banyak anak-anakku. Bu Guru juga. Oh ya, sambil ini ya, sambil diisi refleksinya. Ya, apa yang sudah dipelajari? Apa itu yang sudah? Nah, perasaannya hari ini bagaimana? Apakah sedih? Senang? Sambil diisi ya. Nah, aktivitas yang paling menyenangkan selama pembelajaran ini apa? Nah, apakah nonton video saat kalian diskusi atau apa? Oke, silakan sambil ditulis ya. Dijawab untuk refleksinya. Ada yang belum dapat? Oke. Silakan isi. Nah, oke. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Silakan sudah? Ya, udah silakan. Oh, sudah jadi. Hebat. Nah, silakan dikumpulkan kalau memang sudah. Iya. Yang di belakang sudah selesai? Bisa dikumpulkan? Oke. Oke, sudah? Oke.
Dah? Oke, terima kasih. Sudah? Sudah, Nak? Ya. Iya, sudah. Oke, nanti Bu Guru periksa ya. Sudah? Siapa lagi yang belum? Oh iya, nanti Bu Guru periksa ya. Nah, sekarang anak-anakku semua ya, hari ini kalian sudah belajar ya dengan baik, dengan semangat. Semuanya untuk hari ini Bu Guru terkesan sekali ya. Semuanya aktif, semuanya hebat ya. Semuanya pokoknya Bu Guru seneng dah hari ini. Kalian semangat sekali belajarnya ya. Setiap orang itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Bu Guru harap kepada kalian untuk terus belajar, jangan menyerah ya. Gali terus potensi yang ada di dalam diri kalian itu. Kalau tidak tahu, boleh bertanya. Kalau misalnya kalian bingung, tanyakan, ceritakan sama orang tuanya atau sama bapak ibu gurunya ya. Kalian jangan mudah menyerah ya. Tetap belajar di rumah juga. Jangan main HP terus ya. Ini main HP terus bisa mengganggu konsentrasi, malas belajar jadinya. Jadi Bu Guru minta tolong ya. Bu Guru minta tolong ya, kalian belajar juga di rumah ya. Jangan mudah menyerah, harus tetap belajar. Jangan hanya belajarnya di rumah aja ya. Kalian masih panjang sekali waktunya ini ya, masih panjang waktunya. Silahkan ya, gapai cita-cita kalian, gantung cita-cita kalian setinggi langit ya. Tetap semangat, kobarkan semangat kalian ya, ya anak-anakku. Oke. Itu harapannya Bu Guru ke kalian ya. Silahkan jangan terlalu fokus ke HP ya, biar bisa menjadi anak yang sukses nantinya ya. Itu juga harapan Ibu Guru, begitu juga kedua orang tuanya ya. Nah, alhamdulillah ya, untuk hari ini kalian sudah antusias sekali dalam belajar ya. Itu ya dari Bu Guru. Ingat pesannya Bu Guru yang tadi, jangan terlalu fokus main HP ya. Dibagi waktunya. Jangan main HP, misalnya boleh main HP dalam sehari itu 5 menit sampai 10 menit. Nah, selain itu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Oke? Karena hari ini ya sudah cukup materi kita untuk hari ini. Kemudian selanjutnya besok kita akan mempelajari kita akan pelajari tentang simbol-simbol dari kenampakan alam ketika kita akan membuat denah ya. Biar gampang, nanti kita akan pelajari simbol-simbol dari kenampakan itu yang tadi ya, simbol-simbolnya. Untuk pelajaran selanjutnya masih kita di bab 5 ya. Selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan kembali Bu Guru minta kesediaan dari ketua kelasnya untuk memimpin doa kembali ya. Silahkan maju anak solehku si Zainul ya. Ini calon ustadz ya, masa depan insya Allah anaknya ya. Oke, silakan Duduk rapi. Siap. Siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Silakan, terima kasih. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan saja ya. Terima kasih banyak. Bu Guru akhiri dengan ucapan, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Iya, semoga kedepannya kita lebih semangat lagi ya anak-anakku. Bu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih kembali. Wah, anak bejat.